Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Nur Kalisa, NIM A1C1181052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang telah saya buat pada blog saya yang nantinya akan saya taruh pada link di bawah ini. Di mana permasalahan yang saya buat ini itu berkaitan dengan mekanisme reaksi bersaing SN2 dan E2. Nah, pada permasalahan yang pertama yaitu mengapa pada reaksi bersaing SN2 dan E2 menggunakan alkil halida primer dan basa kuat cenderung mengalami reaksi SN2. Nah, di sini alasan saya mengambil permasalahan ini adalah menurut literatur yang saya baca, ketika menggunakan alkil halida primer serta menggunakan basa kuat akan dominan pada reaksi SN2. Sementara yang saya tahu bahwa E2 bisa juga bereaksi menggunakan basa kuat. Nah, maka dari itu saya mengambil permasalahan tersebut. Nah, di mana buktinya pada blog saya yaitu pada paragraf yang kedua. Di sini permasalahan saya ini ditanggapi oleh Bella Veronica, di mana saya tidak setuju dengan jawaban yang Bella berikan atau kurang setuju dengan jawaban yang Bella berikan. Di mana di sini Bella hanya menjelaskan rintangan sentriknya saja, yaitu mengenai alkil halidanya saja. Di sini Bella sama sekali tidak menyinggung tentang bahasanya itu, bagaimana bahasanya itu juga berkaitan dengan perubahannya sehingga dianya bisa mengalami reaksi substitusi atau SN2. Nah, di sini selanjutnya ada permasalahan yang kedua, yaitu pada permasalahannya yaitu apakah ada kemungkinan untuk lebih dominan terjadinya reaksi E2 pada reaksi bersaing SN2 dan E2. Jika ada kemungkinannya, apa sajakah yang harus dilakukan agar reaksi E2 lebih dominan pada reaksi bersaing SN2 dan E2 ini? Di mana di sini saya mengambil alasan atas permasalahan ini adalah menurut literatur yang saya baca, ada reaksi bersaing SN2 dan E2. Ini cenderung menghasilkan produk substitusi atau SN2. Maka dari itu timbullah permasalahan. Apakah ada kemungkinan produk yang dihasilkan itu adalah reaksi E2, dan jika ada, apakah hal yang perlu diperhatikan? Nah, di sini dibuktikan pada paragraf di blog saya yang pada paragraf yang kedua. Nah, di sini ditanggapi oleh Nabila Zahra, di mana saya kurang setuju dengan jawaban yang diberikan oleh Nabila Zahra. Di sini Nabila hanya menekankan pada basa kuatnya, sampai-sampai memberi contoh tentang basa kuatnya. Sementara SN2 pun juga dapat bereaksi jika menggunakan basa kuat. Nah, selanjutnya itu mengenai permasalahan saya yang ketiga, yaitu mengapa pada reaksi bersaing SN2 dan E2 ketika menggunakan alkil halida tersier ini cenderung terjadi reaksi E2. Di sini saya mengambil permasalahan saya yang ketiga itu adalah menurut literatur yang saya baca, pada reaksi bersaing SN2 dan E2 pada alkil halida tersier lebih cenderung terjadi pada reaksi E2. Padahal keduanya sama-sama menggunakan basa untuk mendukung terjadinya substitusi maupun eliminasi. Nah, buktinya ini tertera pada blog saya pada paragraf yang kedua. Di sini permasalahan saya yang ketiga ini ditanggapi oleh Wafika Alfia, di mana saya kurang setuju dengan jawaban yang diberikan oleh saudara Wafika. Karena di sini saudari Wafika tidak menjelaskan hubungan kereaktifan alkil halida dengan eliminasi, tetapi dia ini hanya menuliskan alkil halida tersier ini hubungannya dengan eliminasi, yaitu presentasinya hanya 95%. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.